Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deriza Sister. Video ini akan membahas tentang volume dan luas permukaan pada bangun ruang yang gabungan. Pada pembelajaran kita sebelumnya itu adalah tentang mencari volume dan luas permukaan dari bangun ruang ini, kubus, balok. Kalau seperti ini kita akan mencarinya sendiri-sendiri kan? Sendiri-sendiri dengan volume sisi kali sisi kali sisi. Sementara jika luas permukaannya 6 kali sisi kali sisi, ada 6 buah persegi. Sementara kalau untuk balok, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Dan luas permukaannya 2 kali sisi panjang dan lebar dikali, ditambah dengan 2 kali sisi panjang dikali tinggi, ditambah 2 kali sisi lebar kali tinggi, dijumlahkan. Lalu bagaimana jika bangun ruangnya seperti ini? Kubus dan balok itu disanding, berimpitan. Kalau kita ingin mencari volumenya, sama. Volumenya adalah bagian isi dalamnya. Isi dalamnya kalau diisi berarti bentuknya sama. Isi dari kubus dan isi dari balok. Berarti untuk volume kubus itu sama, tetap sisi kali sisi kali sisi. Volume balok juga sama, tetap P kali L kali T. Untuk volume itu sama rumusnya seperti volume 1 bangun ruang yang terpisah. Namun untuk luas permukaannya ini berbeda. Kenapa? Karena kita akan mencari luas dari permukaan luarnya. Sementara itu di sini ada bidang dinding yang tertutup. Pada kubus, kamu perhatikan nih kubus. Ada bidang dinding kubus yang bagian kanannya itu tertutup. Sehingga dinding kanan itu tidak akan dihitung. Tidak akan dihitung nantinya. Sehingga untuk mencari luas permukaan ini, kalau dinding kanan ini tidak ada, berarti ada berapa dinding yang tersisa? Atas, kiri, bawah, depan, dan belakang. Berarti ada berapa sisinya? 1 atas, 2 kiri, 3 bawah, 4 depan, 5 belakang. Berarti untuk luas permukaan kubus hanya ada 5 dinding persegi. Dinding persegi itu adalah luasnya adalah sisi kali sisi. Karena ada 5 sisi, maka kamu kalikan 5, bukan dikalikan 6. Bukan dikalikan 6 lagi, tapi dikali 5. Karena dinding bagian kanan kubus itu tertutup. Berarti bukan permukaan lagi, karena dia di bagian dalam. Jadi nggak kamu hitung itu. Nah, ini adalah untuk luas permukaan kubusnya. Sehingga kalau kita cari ini luas permukaan kubusnya, kamu perhatikan sekarang, sisi pada kubus adalah 3. Berarti kalau panjang I ke A-nya adalah 3, maka panjang I ke J ke L juga 3. Sehingga ini luas permukaannya 3 dikali 3 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 45 cm persegi. Untuk luas permukaan kubus. Kemudian kita cari nih luas permukaan dari balok. Sekarang luas permukaan balok kan awalnya seperti ini. Seperti ini kan?
Kita coba nih luas permukaan balok. Pertama, 2 dikali panjang kali lebar. Panjang kali lebar dulu. Panjang dan lebarnya. Kalau panjang nih kan, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Kita tandai ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjang dengan lebar nih kan, panjang dengan lebar berarti dia panjang dengan lebar. Berarti sisinya bagian bawah kan, dinding bawah sama dinding atas sama-sama di permukaan, berarti ini dikali 2 karena ada 2 sisi yang sama, tidak tertutup lagi. Panjangnya adalah 5. 5 dikali lebarnya. Lebar dari BC, lihat dulu nih, A ke I tadi 3, I ke J itu juga 3. Berarti I ke J, A ke D, B ke C itu sama. Maka panjang B ke C adalah 3. Berarti di sini kali 3 kali 2. Lanjut kita perhatikan sekarang adalah P kali T. P kali T. Berarti dinding ini, dinding depan dan dinding belakang. Dinding depan dan dinding belakang tidak tertutup kan, terbuka semuanya, tidak ada yang terimpit, berarti dikali 2. Maka ini P kali T dikali 2, samakan nih dengan ini, sehingga ini P nya tadi adalah 5, T nya adalah 8 kali 2. Lanjut sekarang adalah yang L dan T. L dikali T. L dikali T. Berarti dinding kanan. Dinding kanan, dinding kiri. Dinding kanan itu terbuka, tidak ada yang terimpit, berarti ukurannya sama. Tapi kalau dia dinding kiri, berbeda ukurannya. Kamu perhatikan, bagian ini, sisi A, D, M, N, itu udah tertutup. Berarti kalau tertutup, dia tidak akan dihitung lagi. Yang perlu kamu hitung permukaannya adalah E, N, M, H. Dinding itu yang perlu kamu hitung nantinya. Sehingga kalau dia dinding kanan adalah 3 dan 8. Berarti ini aja, nggak ada kamu kali 2 lagi, karena dia bagiannya cuma dinding kanan doang. Berarti ini 3 dikali 8. Lalu dinding yang ini tadi, dinding N, M, H, E. Dinding dari NMHE, panjang dari NM atau EH itu sama dengan IJ. IJ dengan IA itu sama. Berarti ini lebarnya 3. Sementara tinggi dari EN itu belum ada. Yang ada adalah E ke A. E ke A itu sama dengan G ke C, 8. Lalu N ke A itu adalah 3. Berarti panjang dari N ke E adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5. Sehingga panjang N ke E adalah 5. Ini 5, ininya 3. Berarti panjang NE dikali dengan EH, sehingga ini 5 dikali 3. Hasilkan dulu ini, nanti baru kamu tambah. 5, 3, 2, 30. 5, 2, 8, 80. 3, 8, 2, 4. 5, 3, 15. Baru kalau dia luas permukaan itu ditambah semuanya, semua sisi, semua dindingnya. Di berapa ini? 9, 11, 12, 13, 14. Sehingga luas permukaan dari baloknya, balok aja ya, balok saja adalah 149 cm persegi. Nah, kalau yang ditanya luas permukaan seluruhnya adalah
luas dari permukaan kubus ditambah dengan luas permukaan balok. Di sini LP kubus ditambah dengan LP balok. LP kubus tadi 45 tambah LP baloknya 149. Sehingga LP seluruhnya adalah 14194 cm persegi. Nah, inilah dia luas permukaan seluruh dari bangun ruang yang ini, yang berimpitan. Jadi kuncinya, dinding yang berhimpitan atau kosong tidak dihitung luas permukaannya. Seperti tadi nih ya, dinding dari A, D, M, N tidak kita hitung. Hanya dinding N, M, H, E yang kita hitung tadi. Oke, itulah materi kita kali ini mengenai bangun ruang yang berhimpitan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.